Selamat siang, halo, 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 halo. Selamat datang kembali di Training Corporate yang Living Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis jam 2 siang. Dicatat tanggalnya, dicatat jamnya, bikin reminder dari linknya. Biar nggak ketinggalan, karena walaupun kita akan taruh semua training kita di YouTube official yang Living Indonesia, tapi kesempatan tanya jawabnya tentunya di real trainingnya seperti saat sekarang ini. Sebelum saya memanggilkan rekan saya yang udah ada di sebelah saya nih, kita lagi main ke kafenya dia. Ya, semua udah lihat flyernya kan ya. Kita mengajak seorang teman dari tim member service, tepatnya member service training supervisor Nabila Wulandari. Boleh say halo sekencang-kencangnya dulu untuk Kakak Nabila di sini. Sambil ngetes halo kedengaran semuanya. apa enggak. Salam kenal. Oke, boleh kita cek nih ya, biar Kakak Nabila semangat kasih trainingnya siang hari ini terkait dengan virtual office. Dari kota-kota mana saja sih kakak-kakak semua berasal? Boleh diketik hadir Cawang, Depok tuh saya juga tahu hadir Depok ya. Ada yang Solo, Depok juga ada. Depok. Ada dari Kalbar. Nah, Kakak Nabila bisa merasakan ya vibes-nya dibandingkan 4 tahun lalu. Kalau training Jabodetabek, sekarang Tabalong, Sragen. Berapi-api ya kita ngeliatnya ya. Sampai pakai berapi-api. Nah, thank you loh sudah di info kakak-kakak semua dari mana saja berasal. Sragen ini yang dekat Solo bukan sih yang banyak susu sapi segarnya? Alah, intuisi pengen jalan-jalannya langsung muncul kalau nanya-nanya dari mana aja. Oke, saya cuma ngawal dan kemudian menjadi moderatornya Kakak Nabila hari ini. Semua materi nanti akan disampaikan. Sepanjang perjalanan training nanti, bagi yang ingin bertanya silakan diketikkan. Yang relatable sama materi yang tengah disampaikan nanti kita akan pilihkan untuk dijawab langsung. Oke, jadi mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Nabila, walaupun virtual kedengaran kok ya. Kalau dari hati itu kedengaran sama kita di sini. Hati ke hati ya. Yes ya. Oke. Baik, silakan Nabila untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kakak-kakak brand partner kita dari Sabang sampai Merauke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Indri. Aku boleh cek dulu apakah kelihatan untuk screen-nya, PPT-nya sudah ke-share dan suara aku sudah jelas? Nah, jelas. Jangan panggil aku Ibu, panggil aku Kakak. Kakak. Kita semua masih berjuang muda ya. Yes, silakan. Oke, baiklah. Oke, aku akan mulai. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai maximizing virtual office for your business sesuai dengan judul training kita hari ini. Oke, untuk isinya nanti kita bahas apa aja sih hari ini. Oke, objektifnya yang pertama, kita akan informasi apa saja yang bisa didapat melalui menu My Organization dan bagaimana memaksimalkan penggunaan menu tersebut. Oke, kemudian kita akan membedah nih menu member resources. Dan yang terakhir, apa sih PV Assistant dan bagaimana cara kita menggunakannya? Oke, tujuan Kakak Nabila menyampaikan objektifnya supaya kita lebih fokus mengupas tuntas 3 hal tersebut. Anyway, kalau kita masih ada waktu nanti boleh sih ada pertanyaan yang berbeda dari objektif hari ini. Tapi kalau kita mau mastering the virtual office bersungguh-sungguh nih, kita fokus ke 3 hal itu hari ini. Di kesempatan lain nanti kita akan bahas part-part lainnya dari virtual office. Lanjut, Maps. Betul sekali. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai My Organization. Oke, seperti kakak-kakak sudah tahu semuanya, di dalam virtual office kita ada menu namanya My Organization. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri bagian layar, ini ada My Organization. Nah, ada 4 bagian di dalam My Organization. Yang pertama ada Full View. Nah, Full View ini bertujuan untuk menampilkan seluruh organisasi di dalam satu halaman web. Oke, kemudian ada Downline Viewer. Downline Viewer ini menampilkan organisasi di dalam halaman virtual office.
Kemudian ada classic downline viewer, kalau misalkan ada kakak-kakak yang merasa lebih nyaman melihat tampilan dengan web klasik, nah ini tenang aja, ada juga, bisa dicoba diklik yang di classic downline viewer. Kemudian ada message center. Nah, untuk message center ini brand partner dapat mengirimkan pesan email ke tim individual maupun secara keseluruhan. Tahan dulu Kakak Nabila. Ada yang baru tahu nggak ke slide yang tadi? Ada yang baru tahu nggak? Ternyata kita bisa tanpa WhatsApp-an langsung directly kirim message ke tim kita secara individu. Ada yang baru tahu nggak? Saya mau tahu banget nih. Ada yang baru tahu. Nah, banyak loh yang baru tahu. Ada lagi yang baru tahu bahwa kita bisa loh tanpa WhatsApp-an karena baru banyak saya tahu ya. nggak semua di tim kita itu kita udah kenal gitu kan. Ada yang di-enroll oleh seseorang, ditaruhnya di bawah kita. Baru tahu juga, udah 2 yang bilang baru tahu. Jadi jika ternyata di timnya kakak-kakak semua banyak yang hal sederhana ini aja baru tahu, geret mereka sekarang juga. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita akan melihat di menu downline. Nah, ketika kita masuk ke dalam menu downline, tampilannya akan seperti ini. Jadi menu downline ini akan menunjukkan organisasi kita. Jadi kita bisa melihat di sebelah sini ada bagian nama. Jadi yang paling atas ini adalah kita sendiri. Kemudian yang garis lurus ke bawah ini adalah kaki-kaki kita. Jadi mereka ini semua adalah tim kita. Nah, untuk membedakannya, kita bisa lihat nih di sampingnya ada bagian level. Nah, bagian level bisa dilihat ada level 1, ada level 2, level 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk mengindikasikan member tersebut atau brand partner tersebut ini itu di level keberapa. Begitu. Nah, selain level, kita bisa melihat juga nih detailnya. Ada member anggota atau ID anggota, kemudian ada PV, pembelanjaan, kemudian untuk bagian CV, nah untuk bagian CV ini kita tidak bahas dulu karena ini tools baru dari US dan ini hanya applicable di US untuk saat ini. Oke, kita geser lagi ada OGV. OGV tentunya sudah pada tahu ya, ini volume kelompok organisasi. Kemudian ada PGV, dan geser lagi ada Com Qualified. Nah, Com Qualified ini sama seperti CV. Jadi dia adalah tools baru yang sayangnya saat ini masih baru bisa applicable di US. Jadi ini kita skip dulu juga. Dan di sampingnya ada Auto Sheet. Di sini bisa dilihat untuk brand partner atau tim kita yang ikut dalam program Auto Ship atau Essential Rewards. Bisa terlihat di sini tanggal prosesnya tanggal berapa, apakah sudah terproses atau belum. Kemudian di sampingnya ada MWO. Nah, MWO itu apa sih? Nah, MWO ini adalah kepanjangan dari Month Without Order. Tandanya kita bisa melihat nih tim-tim kita di bawah kita, kalau misalkan dia jarang berbelanja atau sudah tidak berbelanja, kita bisa lihat sudah berapa bulan tidak belanja. Kita bisa lihat contoh di bawah nih ada Alfiansyah. Sudah 2 bulan ternyata tidak belanja. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa kira-kira anggota yang mana nih yang kira-kira belum belanja lagi nih. Nah, itu nanti bisa kita lakukan pendekatan untuk berbelanja kembali. Oke, selain itu, iya Kakak Indri mau bicara? Aku teringat kadang-kadang kan suka banyak para enroller yang miss gitu kan. Brand partner yang mereka enroll setahun yang lalu itu lupa untuk mengaktifkan kembali akunnya atau belanja minimal 50 PV supaya akunnya tetap aktif. Nah, sebenarnya si MWO ini sudah sangat membantu ya kalau kita misalnya lihat ada seseorang di bawah kita yang karena kita enroll atau di tim kita 11 bulan yang lalu terakhir belanja, itu udah red alert ya, langsung bunyi tetot, hubungilah dia segera. Betul sekali. Benar banget. Jadi bisa kelihatan di sini kalau misalkan sudah 11 bulan nggak belanja nih, 1 bulan lagi aja itu akan inaktif akunnya. Nah, makanya di situ kita bisa melihat. Gitu. Oke, kemudian selain itu bisa dilihat di sini juga, misalkan kita sedang membuka si downline ini di pertengahan bulan atau di minggu kedua di bulan berjalan. Nah, kita bisa kira-kira melihat nih, oh di organisasi kita, kaki-kaki kita sudah ada yang belanja nih, PV-nya sudah minimal 100, di yang bawah juga Ciamira sudah minimal 100, tandanya mereka bisa
menjadi terhitung sebagai leg atau kaki untuk kenaikan ranking. Nah, kita bisa lihat juga OGV-nya. Oh, OGV-nya memenuhi nih. Kira-kira aku bisa ranking apa sih bulan ini kalau misalkan aku belanja 100 PV? Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, Jessica pertama, Jessica dan Suci ini sudah belanja minimal masing-masing 100 PV. Kemudian kalau kita lihat OGV-nya, oh Jessica udah tinggi banget nih, 14.000 OGV-nya. Kemudian Suci, OGV-nya ada 1.000. Kira-kira ranking apa sih kalau bisa kita lihat dari compensation plan? Nah, kalau misalkan aku sebagai Jayanti belanja 100 PV, aku akan naik ke ranking eksekutif. Jadi eksekutif kita kan untuk persyaratannya belanja minimal 100 PV, kemudian OGV-nya sebesar 4.000, kemudian memiliki 2 kaki dengan masing-masing OGV sebesar 1.000. Jadi di sini kita juga bisa ancang-ancang nih, kira-kira bakal ranking apa ya bulan ini. Nah, di sini kita juga bisa nge-set target, oh kayaknya aku bisa nih untuk mencapai ranking yang lebih tinggi dari yang saat ini. Jadi kita bisa membuat plan untuk bulan tersebut. Seperti itu. Oke, untuk next-nya, di sini selain dari si downline, kita bisa melihat juga di dalam dashboard ada kualifikasi peringkat. Ini letaknya ada di halaman pertama VO di dashboard kita. Kalau misalkan kita buka, nah kita akan masuk ke sini nih halaman ini. Halaman ini fungsinya apa sih? Nah di sini kita bisa melihat peringkat yang memenuhi. Berarti ini current rank di bulan berjalan. Oke, selain current rank di bulan berjalan, kita bisa melihat juga nih volume pembelanjaan pribadi dan organisasi di bulan berjalan tersebut. Nah, tadi kan aku belum belanja nih 100 PV. Nah, tapi di sini si website-nya, si VO udah nge-track nih, kira-kira aku tuh mampu bisa jadi ranking apa sih. Nah, di sini eksekutif minimal 100 PV pembelanjaan. Oh, OGV-nya sudah memenuhi nih 4.000. Kemudian kakinya juga sudah memenuhi, sudah berubah warna jadi ungu. Tandanya kalau aku belanja, aku bisa langsung naik menjadi eksekutif. Dan tadi kalau misalkan kita pengen bikin perencanaan, pengen menantang diri sendiri, kayaknya bisa nih silver dikejar bulan ini. Nah, kita bisa melihat juga dari sini. Apa aja sih yang kurang? Nah, untuk yang kurangnya, di bawahnya itu ada kualifikasi. Jadi kita bisa cek juga nih, ada volume pribadi, ada volume organisasi, kemudian ada volume kaki. Di bagian volume kaki ini, si virtual office akan memberikan kaki-kaki mana yang kira-kira bisa berpotensi sebagai kaki kenaikan peringkat kita. Jadi kita bisa melihat juga di sini, oh kira-kira si Suci Amira kurang belanja nih, OGV-nya harus tadi berapa? Dia baru belanja 1.000 OGV. Jadi kita bisa memenuhi di bagian sini untuk reference kita. Seperti itu. Iya, aku mau komen loh di bagian yang ini tadi. Seringkali kan sekarang sih udah jarang. 2 tahun yang lalu masih banyak yang merasa bahwa harusnya aku nih achieve eksekutif gitu ya. Saya yakin teman-teman member service juga beberapa kali dapat telepon mengadu tentang ini. Aku nih harusnya eksekutif, OGV-ku tuh 4.800 gitu kan. Ternyata kakinya yang satu lagi, kaki keduanya itu 950 gitu ya. Pokoknya kurang dari 1.000, kurang dikit gitu. Karena gagal IR, ya kan? Jadi artinya monitor ini akan sangat membantu kakak-kakak semua untuk memastikan kurangnya lebih, alhamdulillah gitu ya, tapi yang kurang-kurang dikit ini bisa dipantau dari VO, hanya di dalam genggaman tangan masing-masing, gitu ya, nggak harus selalu telepon ke tim member service, tapi di VO masing-masing itu semua terpampang nyata. Oke, jadi nggak ada yang Kakak Nabila sampaikan hari ini nggak akan berguna buat perkembangan bisnisnya, bahkan hal sesederhana ini. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya, ini menu tampilan penuh. Jadi nanti kalau misalkan kita klik di tampilan penuh, satu halaman website itu akan hanya ada organisasi kita saja. Kalau tadi itu kan masih ada quick links dari si virtual office. Nah, kalau ini benar-benar penuh hanya si tampilan organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kan udah penuh nih, kelihatan semua. Ada kolom baru, namanya tindakan. Bisa kelihatan nih. Di sini ada tindakan,
Kemudian di bawah sini ada penjelasan juga. Simbol-simbol ini tuh menandakan apa sih? Oh, kalau ini tandanya dia ikut program IR, ikut program auto-ship. Oh, kalau ini tandanya dia sudah keproses nih auto-ship-nya, sudah belanja IR, sudah berhasil. Atau kalau misalkan ada tanda yang tanda seru ini nih, kotaknya, berarti ada something wrong atau sesuatu yang salah kepada proses IR-nya. Mungkin ada barang yang out of stock, atau mungkin ada kekurangan PV pada IR-nya sehingga tidak bisa terproses. Nah, di situ kita bisa mengecek dan bisa kontak langsung ke member yang bersangkutan atau si brand partner tersebut. Seperti itu. Oke, nah kita akan bahas nih, tindakan ini nih untuk apa aja sih? Oke, yang pertama, di sini ada simbol yang amplop. Pasti pada tahu dong kalau amplop itu biasanya untuk message. Nah, kalau misalkan kita klik si bagian message ini, kita bisa langsung mengirimkan email kepada brand partner tersebut. Bisa spesifik ke satu brand partner atau bisa juga ke seluruh organisasi kita. Nah, ini sangat bagus ya fungsinya. Misalkan kalau misalkan ada brand partner yang baru berjoin dengan organisasi kita, kita mungkin bisa memberikan welcoming message sehingga brand partner tersebut bisa merasa very welcome, kemudian be a part of a community, jadi sangat merasa dibantu. Atau mungkin juga kakak-kakak bisa juga di organisasinya mengadakan suatu event atau misalkan mengadakan suatu challenge. Oh, kalau bulan ini kalau berhasil nge-enroll 5 brand partner baru, kita akan kasih hadiah ini. Nah, di sini bisa juga diinformasikan. Nah, untuk message ini akan dikirimkan ke email dari masing-masing brand partner yang terdaftar di Young Living. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang ada gambar kotak muka ini, nah di sini kita bisa melihat rincian dari brand partner atau kaki kita. Jadi tim kita, ini kita bisa lihat detail dari nomor membernya, nomor telepon, terus tipe akunnya, kemudian apa dia aktif atau tidak, kemudian tim supportnya siapa saja. Jadi kita bisa melihat di sini, bisa nge-track. Oke, kemudian yang ketiga ada yang namanya ini, didaftar secara pribadi. Jadi kita bisa tahu juga nih, oh brand partner ini di dalam tim kita sudah berapa banyak sih mendaftarkan member baru atau anggota baru di bulan berjalan. Atau misalkan kita pengen lihat di bulan sebelumnya, itu kita bisa lihat juga. Jadi di sini kita bisa mengira-ngira, oke kalau misalkan dia dalam seminggu bisa mendaftarkan 5 brand partner baru, kemungkinan untuk bulan depan bisa nggak ya di challenge, misalkan sehari jadi 2. Nah, itu bisa juga. Jadi kita bisa melihat di sini data-datanya. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, yang ada gambar grafik ini, nah di sini kita bisa melihat jalur kualifikasi dari brand partner tersebut. Jadi, yang seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita kan bisa melihat nih rincian kualifikasi kita sendiri. Nah, jangan khawatir, kita bisa lihat juga rincian kualifikasi dari member kita. Nah, fungsinya buat apa? Ini kita bisa untuk membantu mereka grow sama-sama. Jadi nggak kita aja yang bisa grow untuk menaikkan ranking kita, tapi kita juga ajak mereka secara bersama-sama. Begitu. Jadi kita bisa juga ngerimain mereka, ini kaki kamu masih ada satu lagi kurang sedikit GV-nya, dikit lagi bisa jadi silver loh, kayak gitu. Jadi di sini fungsinya sangat membantu sekali kalau misalkan tahu gimana cara menggunakannya. Yes, jadi sebelum kita gunakan ini, sekali lagi kita ngajak kakak-kakak semua untuk memahami compensation plan. Artinya ngebaca grafik ini, eksekutif kita tahu requirement-nya 4.000 OGV, 2 leg 1.000 gitu kan. Kalau mau silver bound eksekutif harus ada additional leg 500 OGV misalnya. Nah, dari sini kita bisa bantu. Jadi membantu dalam arti yang sebenarnya. Artinya jika kita merasa waktu untuk mengedukasi tim kita belum bisa membuat mereka benar-benar paham, di sisi lain kita bisa bantu monitor dari VO kita sendiri loh. Artinya VO ini benar-benar kantor berjalan, benar-benar tools utama kita kalau kita mau develop bisnis kita into the next level. Sampai di sini semua ngerti nggak sih yang disampaikan Kakak Nabila?
Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lah sampai sini? Silakan ketik ya kalau ada yang mau ditanyakan, bahwa si virtual office itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk bikin bisnis setiap brand partner growing to the next level. Lanjut. Rasa Kita vibes-nya lagi lanjut. pada berapi-api semua nih. Oke, lanjut. Nah, di sini sekarang ada bagian laporan. Nah, laporan ini untuk apa sih? Oke, kita lihat nih satu-satu di bagian laporan. Ada semua akun, ini akan meliputi seluruh tim yang ada di dalam organisasi kita, atau bisa spesifik nih. Spesifik misalkan kita pengen melihat yang anggota baru aja, atau misalkan kita pengen lihat yang leadernya, kira-kira yang mau ingin menjadi pemimpin. Oke, di sini kita bisa menjadwalkan atau kita bisa mendapatkan laporan-laporan tersebut loh. Jadi di sini bisa dipilih ada harian, ada mingguan, atau bulanan. Jadi bisa di-schedule. Pengennya, kalau misalkan pengen harian, boleh juga. Kemudian kita set waktunya. Bisa pagi, bisa malam hari. Kemudian di kolom laporan, ini kita klik pilih, akan muncul kolom-kolom apa saja yang ingin kita include di dalam laporan tersebut. Oh, kita pengen tahu PV pembelanjaannya. Oh, kita pengen tahu OGV serta PGV-nya. Kemudian tanggal auto ship-nya. Apakah dia memiliki auto ship atau tidak. Nah, ini semua bisa kita download. Jadi kalau misalkan sudah dipilih, kita klik download. Nah, di sini akan keset nih. Kalau misalkan kita pilih harian, akan kelihatan harian. Nah, untuk download laporan ini, bisa dari menu yang tadi, atau bisa juga masuk ke dalam menu organisasi yang utama, kemudian klik tombol lebih lanjut, dan download laporan. Nah, untuk informasi kolom laporan bisa dipilah sendiri, seperti yang tadi sudah diinformasikan. Oke, sekarang saat ini aku pengen tahu nih kira-kira tim member yang belum belanja sudah berapa bulan, atau apakah ada akun yang sudah mau mati nih, pengen kita ajak belanja lagi yuk, karena bulan ini lagi ada promo yang menarik, atau lagi ada launching produk baru, yang kemungkinan bisa menarik interest mereka. Oke, setelah kita download, nanti akan dalam bentuk Excel. Nah, bisa dilihat di sini nih. Dalam bentuk Excel, nanti akan terdownload semua list tim anggota di organisasi kita. Ini bisa kita filter lagi. Kita bisa menggunakan Excel, kita filter. Nah, tadi kan kita pengen lihat nih, untuk anggota yang akunnya sudah mau mati, atau yang sudah belanja lama, nggak belanja. Nah, ini kita bisa filter di MWO. Jadi bisa dilihat, oh, Lisa Leni sudah 7 bulan tidak belanja. Kenapa sih dia bisa lupa belanja ya? Nanti aku ingetin dia ke WhatsApp. Iya, bisa di WhatsApp. Nah, bisa WhatsApp, kita bisa download juga informasinya. Ada emailnya, ada nomor teleponnya. Kita bisa reach out langsung. Atau kalau misalkan kita merasa, bisa dilihat ini levelnya. Oh, udah level ke-10, udah jauh banget nih. Aku kurang kenal. Mungkin kita bisa reach out ke sponsor atau enrollernya instead. Gitu. Jadi bisa dilihat sini, oh udah 11 bulan nih, ada 2 orang, ada 2 anggota yang sebentar lagi mati akunnya. Jadi kita bisa reach out, kita bisa ajak belanja yuk sebelum akunnya mati nanti. Begitu. Ya, disclaimer ya, nama-nama yang ada di list ini bukanlah member beneran. Untuk kepentingan ini edukasi. Nama-nama bikinan. Disclaimer, sebelum kakak-kakak brand partner kebingungan. Iya, ini bisa dilihat ada Ibu Lisa Leni, ada Indri Melani, ini nama-nama orang di kantor sebenarnya. Oke, kita lanjut. Oke, nah tadi untuk tampilan klasik, kalau misalkan ada yang lebih nyaman dengan tampilan klasik, bisa diklik, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk informasi, untuk data, semuanya sama, hanya beda tampilannya saja. Mumpung bahas tampilan, Kakak Nabila, ini dari Kakak Riza Yanuarti. Mau tanya, apakah baiknya kita buka VO itu ada preferensi nggak, sebaiknya dari HP atau dari laptop, atau sebenarnya tampilannya sama aja lengkapnya? Lebih baik sih di laptop ya, lebih enak, melihatnya lebih besar. Karena kalau misalkan di dalam device kecil seperti HP, itu nanti kita kesusahan untuk ngegeser ya, untuk nge-scroll-nya. Kayak kalau misalkan di laptop yang layarnya besar, itu kan kita bisa melihat langsung, lebih enak. Dan apalagi kalau misalkan tadi kita mau download laporan, kita bisa langsung buka di Excel, kita bisa langsung memilah data-datanya. Seperti itu.
Yes, mungkin kalau cuma mau order doang nggak masalah, tapi kalau mau analis Kalau kita butuh screen yang lebih lebar, tentunya laptop lebih efektif ya. Betul sekali. Oke. Lanjut. Nah, yang terakhir ini ada kolom prospek. Nah, prospek ini apa sih maksudnya? Oke, ini adalah laporan yang berisi tentang daftar orang yang didaftarkan, tetapi memiliki masalah, menghadapi kendala ketika lagi daftar. Bisa jadi mungkin dia lagi daftar, lagi mengisi nama, segala macam informasi, terus lupa lagi melakukan sesuatu, ditinggal. Atau bisa juga mungkin dia ada kesulitan untuk upload KTP, mungkin jenis file yang dimasukkan dia kurang paham, jadinya tidak bisa diupload. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi anggota prospektifnya siapa saja, ini bisa kita hubungi. Oh, dia mau masuk ke organisasi kita, apakah ada kendala? Ini belum selesai loh untuk pendaftarannya, aku lihat. Nah, nanti bisa dilihat juga ID sponsor dan ID pendaftar. Bisa kita tanyakan ke mereka langsung juga. Ini kamu lagi ngedaftarin orang ya? Oh, ini masih nyangkut nih. Mungkin bisa dibantu untuk selesaikan. Mungkin menghadapi kendala. Gitu. Jadi ini jangan sampai lepas, pegang terus. Jadi tergelitik, siapa yang baru tahu ada fitur ini? Kita bisa cek bahwa ada enrollment yang nyangkut, enrollment yang belum selesai, unfinished enrollment gitu. Ada yang baru tahu atau semua udah tahu? Boleh ketik ya responnya. Sambil kita lanjutkan ke hal selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber informasi member. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai organisasi, sekarang ada menu lain nih di bawah organisasi, yaitu sumber informasi member. Isinya apa aja sih? Oke, sumber informasi member. Yang pertama, ini dia berisi tentang informasi seputar syarat dan ketentuan di Young Living. Kemudian ada YL Sentral. YL Sentral ini sumber informasi mengenai produk-produk Young Living Indonesia. Jadi kalau misalkan kakak pengen tahu tentang produk-produknya, pengen tahu lebih detail, pengen belajar, bisa loh masuk di dalam YL Sentral. Ini sudah tersedia semua. Nanti kita bahas. Oke, kemudian ada Event Asset Hub. Jadi di sini brand partner yang dapat membuat kode yang bisa di-share mengenai event yang sudah berlangsung di organisasi mereka. Oke, kemudian yang terakhir ada pembangun link atau link builder. Nah, ini bisa membantu kita membuat link khusus untuk pendaftaran. Nah, link khususnya gimana sih? Kita bahas. Oke, yang pertama di sini kita masuk ke sumber informasi member, ada Conduct Corner. Kemudian ada kategori sumber informasi, dan ada YL Sentral. Nah, yang pertama Conduct Corner. Conduct Corner isinya apa aja sih? Nah, Conduct Corner ini berisi mengenai kebijakan dan prosedur yang Living Indonesia, serta panduan-panduan mengenai ketentuan berbisnis. Bisa lihat di sini ada kebijakan dan prosedur, ada guidelines, ada training Zoom, ada sertifikat APLI, ada klaim produk, kemudian ada lapor dan pelanggan. Oke, yang pertama untuk klaim produk. Nah, untuk klaim produk kan kita ada batasan-batasan yang bisa bagaimana cara yang benar untuk nge-share produk. Nah, di sini sudah tersedia bagaimana cara klaim produk yang baik dan benar. Apa saja yang bisa kita klaim dan suggestion untuk posting di sosial media. Contoh kita buka satu, Basil. Nah, Basil ini salah satu produk yang ada di paket RDT. Kemudian dia bisa dipijatkan bersama V6, kemudian digunakan teknik pijat favorit kita. Atau kemudian ada creative idea untuk posting. Nah, bisa posting nih daun basil, kemudian oil basil, dan daun kemangi. Kemudian di caption, kira-kira ada yang tahu nggak daun basil yang mana nih? Karena basil dan kemangi sangat mirip ya. Gitu. Jadi ini bisa membantu untuk engagement di sosial media kita juga. Oke, kemudian ada yang tadi lapor pelanggaran. Nah, di sini ada form laporan serta corrective action meters. Jadi di sini untuk tetap membuat bisnis berbisnis yang Living Indonesia tetap kondusif dan adil. Kalau misalkan ada brand partner yang menemukan
brand partner lainnya melakukan pelanggaran, di sini ada formnya. Kalau misalkan ingin dilaporkan. Oke, kemudian ada juga tadi kebijakan dan prosedur apa saja sih? Nah, di sini tersedia semua yang berhubungan dengan conduct. Misalkan akun warisan, kemudian akun jual beli, kemudian apa sih bonus buying, kemudian bagaimana cara klaim produk yang benar, terus bagaimana ngeklaim PEP, dan lain-lainnya. Jadi bisa dilihat di sini juga, ada peringatan di marketplace juga. Nah, di sini ini akan sangat membantu kita dalam melaksanakan bisnis berbisnis yang living dengan secara aman. Itu jadi biar nggak ketemu Bu Debbie. Oke, untuk next-nya, di sini ada training Zoom juga. Nah, di sini ada video-video training yang dilakukan oleh tim conduct, dan bisa kita lihat lagi nih di YouTube. Nah, di sini ada conduct session, ada bonus buying, ada compliance. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan conduct, di sini ada semua. Oke, kemudian kita masuk ke kategori sumber informasi. Yang pertama ada memulai. Nah, memulai ini, brand partner bisa mendapatkan informasi dan formulir yang dibutuhkan ketika memulai perjalanan bersama yang living. Di sini ada formulir, misalkan perubahan nama, salah nulis nama, atau misalkan price list, order form, ada semua di sini. Kemudian tata cara IR, kemudian tata cara untuk melakukan direct deposit di virtual office itu seperti apa, di sini ada semua. Jadi bisa di-download, bisa dibuka, bisa dipelajari. Oke, kemudian, nah untuk update produk dan kebijakan dan prosedur, ini aku nggak masuk lebih detail, karena di sini update produk itu hanya untuk produk-produk yang out of stock saat ini tuh apa saja sih. Kemudian untuk kebijakan dan prosedur, ini sama yang seperti kita dapatkan di dalam PEP, hanya dia bentuk soft file, jadi bisa di-download. Oke, kemudian untuk pengisian SPT tahunan. Nah, di sini kalau misalkan sekiranya kebingungan nih, pengen lapor pajak, karena kita ikutnya di Young Living nih, kan MLM. Jadi cara ngelapor pajak itu gimana sih? Nah, di sini ada beberapa kondisi, serta panduan-panduan untuk SPT-nya. Jadi misalkan ada kondisi single hanya menerima pendapatan dari yang living, atau misalkan menikah kemudian menggunakan NPWP suami. Nah, ini tata caranya ada ya berbeda-beda, bisa dilihat. Oke, kalau kemudian di sini ada juga video tutorial pengisian SPT. Jadi yang sekiranya bingung, yang sekiranya aduh males nih gimana sih, nggak ngerti nggak jadi deh. Nah, di sini ada videonya nih. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mengisi SPT tersebut. Oke, kemudian membangun bisnis Anda. Nah, di sini ada form namanya 90 Days YL Game Plan. Nah, di sini kita game plan itu apa sih? Nah, di sini kita bisa menentukan target mingguan dan bulanan dari brand partner. Tentunya ini akan sangat membantu track perkembangan organisasi kita. Jadi, selain kita belajar menjadi leader, kita juga sekalian mengajak brand partner yang ada di tim kita untuk yuk bareng yuk, kita bisa grow bareng nih. Nah, di sini bisa membuat perencanaan aktivitas pada minggu yang telah dipilih, kemudian bisa ada daftar nama potensial brand partner yang baru, kemudian target janji pertemuan, terus target presentasi yang akan diadakan, kemudian new personal enrollment, targetnya tuh, oh bulan ini atau misalkan minggu ini pengen segini. Nah, bisa ditulis di situ. Kemudian jadwal kegiatan yang dilakukan seperti power hour. Power hour itu ketika kita fokus dalam 1 atau 2 jam aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi kita fokus untuk mengerjakan si target mingguan atau bulanan ini. Oke, kemudian ada follow up new personal enrollment. Jadi kita follow up kembali, kemudian group meeting. Oke, ini sangat membantu untuk mendevelop new leader Anda, atau misalkan brand partner baru yang baru join, yang kira-kira tertarik dengan bisnis yang living nih. Gitu. Oke, kemudian ada informasi internasional.
Nah, informasi internasional ini berisi informasi-informasi seperti panduan produk, kemudian list harga barang, kemudian ketentuan, proses pasaran di berbagai macam market. Sekiranya kalau misalkan kakak-kakak ada kenalan di market lain, kemudian dia tertarik untuk jadi anggota yang living, nah kakak-kakak bisa mengecek di sini syarat dan ketentuan di negara tersebut tuh seperti apa sih. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, kemudian ada silver bound bonus. Nah, pasti sudah pada familiar ya dengan nama silver bound. Nah, silver bound ini kalau misalkan kita ingin pelajarin, kita ingin memahami lebih jauh, atau kita ingin membantu tim kita untuk mengerti tentang brand partner, di sini bisa dilihat ada overview, ada rules, ada FAQ, kemudian ada penjelasan-penjelasan yang sangat deskriptif tentang si silver bound bonus program ini. Oke, kemudian ada compensation plan juga nih. Ada compensation plan, ada si brosurnya, kemudian ada ketentuan dan definisi program kompensasi yang living Indonesia. Misalkan kita udah lupa-lupa inget nih, atau sebenarnya kita sendiri pun masih belum terlalu ngerti level itu apa sih, kaki itu apa sih, cara mendapatkan PGV itu gimana sih. Nah, di sini ada definisi dari istilah-istilah tersebut. Jadi kalau misalkan kita ingin misalkan membantu organisasi kita, membantu tim-tim kita, nah kita bisa pelajari dulu sehingga kita bisa memberikan informasi yang akurat, yang gampang dimengerti juga oleh tim kita. Oke, kemudian essential rewards. Nah, di sini ada flyer mengenai essential reward versus standard order. Jadi, apa sih keunggulan untuk ikut program Essential Reward? Nah, untuk brand partner yang baru, atau misalkan untuk menggait tim kita agar join program IR, bisa diberikan ini juga. Jadi bisa lihat perbedaannya apa saja. Oh, kalau Essential Reward itu akan terproses secara otomatis setiap bulannya, jadi nggak perlu ribet, harus diingetin lagi. Kemudian biaya pengirimannya lebih murah loh. Kemudian ada bonus-bonus lain, bisa mendapatkan poin, bisa juga mendapatkan loyalty gift. Nah, loyalty gift itu apa sih? Nah, di sini ada juga flyer penjelasan tentang bonus-bonus tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada juga nih Experience Center Surabaya. Di sini, kalau misalkan sekiranya ada pertanyaan seputar Experience Center Surabaya, mungkin ada timnya yang di Surabaya yang baru pengen growing, atau kemungkinan kita pengen menguatkan di daerah Surabaya dan sekitarnya. Ini ada FAQ-nya, ada FAQ, kemudian ada kebijakan prosedur pembelian pemesanan, kalau misalkan mau ngecek diffuser di sana gimana, kalau mau mengembalikan barang itu seperti apa, di sini ada semua. Oke, nah kita masuk ke YL Sentral. Nah, YL Sentral itu apa sih? Dari tadi kita dengar YL Sentral. Nah, YL Sentral ini itu hadir untuk membantu memperluas pengetahuan mengenai produk-produk yang living. Nah, jadi yang living sentral ini anggap saja sebagai perpustakaan. Jadi perpustakaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendidik diri sendiri dan orang lain. Di dalamnya itu ada grafik, kemudian seperti PIP, yaitu Product Information Page, ada video, ada blog post, ada podcast, ada PPT produk. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian essential oil. Nah, di essential oil ini tuh dibagi lagi sesuai dengan jenisnya. Ada yang single, ada yang blend, ada yang roll on. Nah, kalau kita buka, nanti akan ada informasi produknya. Ada PIP, kemudian ada PPT-nya. Nah, di PIP ini bisa dilihat ada komposisinya, produknya itu apa saja, kemudian aturan pakainya bagaimana, kemudian ada informasi produk, kemudian ada informasi-informasi yang kemungkinan belum tahu bisa dipakai nih buat di sosial media. Tahukah Anda kalau lavender tuh oil lavender tuh apa? Itu, dan di sini ada juga PPT-nya yang sudah disediakan bersama skripnya. Jadi kita nggak usah perlu pusing-pusing, aduh ngomongnya apa ya. Nah, di sini kita sudah sediakan skripnya, tinggal diikutin, bisa dibaca, dan ini tentunya sudah comply.
Jadi kita tidak perlu khawatir kita akan memberikan informasi yang salah atau memberikan informasi yang tidak comply. Begitu. Menarik sekali Kakak Nabila. Iya, jadi banyak brand partner baru yang kebingungan ketika mau bikin posting medsos misalnya. Aduh, aku mau cari referensi di mana ya? Aku mau nulis apa ya, tapi aku khawatir ini nanti comply apa enggak, takut ditegur kondak gitu kan, padahal aku lagi semangat-semangatnya mau mulai berbisnis sebagai brand partner yang living. Nah, ini bisa jadi salah satu resource yang dimanfaatkan, silakan dibongkar-bongkar. Kakak Nabila akan membedah lebih jauh lagi, akan mengupas ada apa aja lagi di sini. Saya mau nambahin biar Kakak Nabila napas dulu sebentar. Jadi PPT yang bisa dipakai untuk presentasi, kan banyak tuh yang bingung, aduh aku mau present materinya kalau bikin dari awal from the scratch kayaknya aku energinya belum cukup besar untuk bisa segape itu gitu kan. Nah, ini bisa diberdayakan. Thank you dibilang mantap buat sentral kita. Nanti kita sampaikan ke tim marketing ya. Semoga nanti semakin lengkap dan semakin powerful untuk kakak-kakak brand partner semua. Silakan lanjut, Nabila. Oke, kita lanjut. Oke, kita kemudian masuk di bagian produk. Nah, untuk bagian produk, di sini bisa lihat nih, ada at home, ada healthy and fit, ada personal care, ada aksesoris, dan diffuser. Ini meliputi seperti tips, seperti Ningxia Red, kemudian seedlings, semua ada di sini. Kemudian, misalkan kita masuk ke body care nih, ada PIP mengenai Mirah, Luminous Cleansing Oil, kemudian hair oil. Kemudian ada juga Black Seed. Nah, di sini sudah sangat lengkap sekali. Jadi khasiat dan keutamaan dari produk tersebut apa, komposisinya apa saja, kemudian informasi produknya. Bahkan untuk diffuser pun di sini ada referensi untuk spesifikasinya. Jadi kalau misalkan ada mungkin calon brand partner yang kebingungan mau daftar beli PEP 1 atau PEP 2 ya, beda diffusernya apa sih? Nah, bisa kita lihat di sini kalau kita bingung menjawabnya bagaimana. Itu. Jadi di sini sudah ada semua untuk diffuser-diffuser yang dijual oleh Young Living Indonesia. Oke, tidak hanya itu saja, ada juga misalkan untuk resep. Misalkan kita lagi bikin meeting, gathering, atau misalkan training. Oh, bulan ini kita akan bahas Ningxia. Nah, Ningxia nih ada resep-resepnya juga nih, bisa nih dimacem-macemin loh. Misalkan kita bikin Santa on the Beach. Untuk bahannya ada Ningxia Red, kemudian air kelapa, dan jus jeruk. Ini bisa dicampur, kemudian bisa disajikan sesuai takaran atau selera. Kemudian ada Mr. Sunrise Smoothie. Oh, bisa ya dibikin smoothie juga? Bisa dong. Jadi Ningxia, 200 ml Ningxia Red, kemudian 240 ml susu soya, kemudian 1 buah apel, setengah cangkir yogurt, dan 1 cangkir es batu. Tinggal kita blender sebentar selama 30 detik. Nah, ini tentunya akan membuat orang menjadi penasaran, pengen nyoba deh, apa sih rasanya? Yuk beli yuk Ningxia. Gitu. Oke. Terus ada lagi nih yang lebih hebatnya lagi, di sini ada shareable graphic. Jadi kakak-kakak semua yang sekiranya bingung pengen ngepost apa sih di sosial media, aku nggak jago ngedit, aku nggak ngerti, aduh gimana ya? Nah, di sini udah ada semua. Jadi kakak-kakak tinggal ambil, tinggal comot di virtual office. Misalkan aku bulan ini pengen mengenai seedlings, diaper rash cream, ada nih, tinggal kita post mau di Instagram kita atau misalkan mau di Facebook kita bisa juga. Oke, kemudian yang terakhir ada share YL di bagian YL sentral. Nah, di sini ada banyak informasi-informasi seputar bisnis Young Living. Oke, ada introduction, ada compensation plan, ada essential rewards, dan ada business resources. Nah, di sini ada banyak informasi seperti tadi PPT ada juga di sini. Ini misalkan C2C itu apa sih? Apa yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor lain? Kemudian kalau misalkan kita pengen mulai berbisnis di Young Living itu bagaimana sih? Di sini ada video, ada presentasi, ada blog post, bisa coba diubek-ubek semuanya.
Ya, bahkan untuk video-video training yang sudah kita lakukan, tuh ada informasi mengenai video yang sudah dilakukan oleh Kakak Indri untuk compensation plan, bisa ditonton. Oke, selain itu ada juga podcast. Nah, kalau yang suka dengar podcast, mungkin tertarik, bisa dicoba didengarkan. Salah satu contohnya ini ada Work Smarter, Not Harder. Jadi di sini salah satu Diamond di US, dia nge-share bagaimana tips untuk time management yang baik dan bagaimana cara dia bisa sukses. Oke, nah kita masuk nih ke pembangun link atau yang sering disebut juga sebagai link builder. Nah, ini sangat memudahkan untuk membuat link pendaftaran khusus yang bisa dibagikan secara online. Bisa dari situs web organisasi kita sendiri, kayak blog, bisa dari email, bisa dari chat, atau bisa dari media sosial. Caranya gimana sih? Nah, bisa dilihat di sini, untuk di bagian link khusus, ada ID sponsor dan ID pendaftar. Misalkan, pendaftarnya aku sendiri, kemudian sponsornya aku pengen taruh di kaki level pertama aku. Aku pengen ngebantuin dia nge-build organisasi juga. Nah, kita bisa masukin ID member atau si brand partner tersebut. Jadi, ketika sudah selesai, kita klik link ini, kita salin, nanti dia akan langsung refer masuk ke dalam pendaftaran, dan sponsor dan pendaftarnya sudah sesuai dengan nomor brand partner yang kita masukkan. Jadi nggak perlu khawatir ada human error untuk salah memasukkan nomor, kemudian takut nyasar nih ke orang lain. Ya kan Nabila, kita mau dengar ada wow nggak bahwa ternyata kita bisa create link sehingga meminimalisir kesalahan input nomor ID enroller maupun sponsor. Ada wow nggak? Ada wow nggak? Aku mau dengar wow. Aku mau dengar wow. Thank you, thank you. Ayo diuprek-uprek ya virtual office-nya. Jadi si link ini nanti bisa ditaruh dong di feed aku, di story aku, logo aku. Maksudnya brand partner. Aku kan nggak bisa jadi brand partner juga. Bisa banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi tertarik melihat dari feed kita, diklik, sudah akan otomatis masuk ke dalam organisasi kita. Iya, daripada nanti input ini ya ID-ku, nanti input ini ya ID sponsormu, mending kasih link aja ya nggak sih? Tinggal klik doang, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu berbusa-busa ngasih tahu. Meriah sekali kolom komentar kita. Lanjut Kak Nabila. Oke, kita lanjut. Oke, yang terakhir ini ada PV Assistant. Nah, PV Assistant ini apa sih? Oke, PV Assistant ini dia terletak di dalam menu Essential Rewards. Jadi khusus untuk brand partner yang tergabung dalam program Essential Rewards, di sini ada satu tools nih namanya PV Assistant. Jadi ini alat untuk membantu agar kita bisa tetap memenuhi PV volume pribadi atau bisa melebihi volume tersebut yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita bisa menghindari kehabisan stok misalkan dari satu barang, sehingga kita kekurangan PV untuk IR kita. Atau misalkan kita pengen 120 PV ya setiap bulan, biar aku bisa dapat ini promo early bird promo, benar. Nah, tapi ternyata ada yang out of stock nih, ya nggak dapet, udah keproses lagi. Aduh ribet, balikin lagi ke kantor, udah proses ulang. Nah, di sini ada nih PV Assistant. Jadi PV Assistant ini akan terus menarik produk sampai PV goal terpenuhi. Oke, cara nge-setupnya. Yang pertama, kita bisa masuk ke menu Essential Rewards dan masuk ke sub menu PV Assistant atau asisten PV. Oke, ketika kita sudah masuk, di sini kita bisa memberikan target sendiri. Misalkan tadi aku pengen 120 PV setiap bulannya, atau aku pengen 400 PV biar dapat semua promo, biar nggak kelewatan. Ya, di sini ketika dibutuhkan, si PV Assistant ini akan menarik barang atau menarik item yang ada di list kita. Nah, bisa dilihat di sini ada list produk nih. Kita bisa memasukkan list produk favorit kita, atau kalau misalkan kita sarankan, itu produk-produk yang jarang out of stock.
kayak lavender, peppermint, lemon, dan lainnya. Ya, di sini bisa dilihat juga ada urutan nomornya. Di sini ini kita bisa susun. Misalkan tadi kita ada satu item out of stock, belum mencapai 120 PV. Nah, nanti si PV Assistant akan narik nih yang nomor 1 nih, ada spearmint 11 PV. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi target 120 PV, dia akan stop. Dia tidak akan menambahkan item lagi. Tapi kalau sekiranya masih kurang, nanti dia akan narik lagi nih. Oh, yang di list kedua ada lavender tambahannya. Jadi dia akan memasukkan juga lavender di dalam ranjang kita. Jadi ini tools yang bisa digunakan untuk nge-prevent kekurangan PV pada essential rewards order kita. Ya, jadi ini semacam list cadangan. Tadi seperti yang Kakak Nabila bilang, jika terjadi OOS di template IR kita, langsung di-replace sama ini ketika tanggal jatuh tempo untuk proses IR-nya sudah harus berlangsung ya. Supaya kalau yang belum tahu, saya mau tahu juga nih, pernah nggak ngalamin harusnya 100 PV nih ya di template IR-nya. Terus tipsnya OOS. Nggak mau menguak luka masa lalu, tapi ini pernah terjadi kan ya. Nah, kakak-kakak ada yang pernah ngalamin nggak? Akhirnya PR-nya jadi kurang dari 100 PV, ya kan? Harus order lagi SO supaya genap 100 biar bisa terima bonus dan komisi yang mensyaratkan minimal 100 PV. Ya nggak sih? Atau semua selalu ini nggak pernah ngalamin OOS terus selalu bulat di angka 100 dan 120? Saya bulan ini begitu. Langsung ada yang curhat. Saya bulan ini begitu, gitu ya. Belanja 66. Nah, jadi silakan dipelajari tentang si PV Assistant ini. Silakan di-create ya. Ini PV Assistant-nya. First produknya mau di-replace sama apa. Bahkan bisa sampai berapa produk ini? 6 ya? Bisa lebih. Bisa lebih. Nah, akhirnya harus ditambal dengan SO 36 PV, ya kan? Jadi silakan diaktifkan. Waduh, ada lagi yang curhat, Kakak Tiara. Semoga hari ini semua mendapat insight, mendapat hidayah ya. Jadi tidak akan terjadi lagi di bulan-bulan selanjutnya. Oke, saya nggak mau nanya ada wow sih, pasti banyak yang terharu dapat informasi ini ya. Nanti kita kebanjiran wow karena Nabila. Oke, kita lanjut ya kalau udah paham bahwa ada fitur ini untuk menghindari hal-hal yang tadi terjadi. Oke, nah kalau misalkan aku pengen stop nih, aku pengen nggak pakai PV Assistant lagi, bagaimana sih? Jangan khawatir, bisa kok. Jangan nanti takut, nanti nggak bisa berhenti. Nggak bisa diberhentiin, aku nggak ngerti gimana caranya. Nah, ini di sini ada tombol, tulisannya berhenti sebentar, tinggal dicentang aja. Jadi tinggal dicentang, nanti akan berhenti PV Assistant-nya. Jadi sudah tidak akan nyala lagi. Nah, sedangkan untuk target PV, misalkan, aduh gede banget bulan ini 400, kira-kira bulan ini pengen 200 aja. Bisa diedit target PV-nya, jangan khawatir, bisa diturunin, bisa dinaikin sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Saya respon kurang lebih. Saya respon Kakak Colin dulu nih. Kakak Colin yang super duper newbie masih merasa roaming sama istilah PV, OOS, kaki, etc. Ada referensi bacaan supaya paham kah, Kak? Makasih loh, Kak. Nah, tadi itu 2 atau 3 slide sebelumnya, sebenarnya Kakak Nabila tuh udah tunjukin bahwa di virtual office kita tuh ada yang namanya member resource, terus YL Central. Tadi kan yang udah dikupas tuntas itu tentang PPT produk tuh. Nah, kalau kita masuk, boleh ke halaman YL Central. Kalau kita masuk ke Share YL, ada tab Share YL. Tadi yang hijau-hijau. Lagi ke bawah. Nah, sambil nunggu Kakak Nabila ya. Nah, di sini. Naik satu slide lagi. Yang ini atau yang sebelumnya? Maju. Nah, maju, YL Central. Ini masih silver bound, maju lagi. Nah, jadi selain PPT produk, ke YL Centralnya ya, Naps ya. Nah, itu tadi ada 3 tab ya kan, ada produk, ada
share YL. Nah, di tab share YL itu sebenarnya ada yang, nah ini kan WA Sentral nih. Nah, yang hitam-hitam nih, ya kan ada home, essential oil, ada produk, ada share YL. Nah, di share YL itu, nah tadi yang Kakak Nabila udah bukain informasi tentang essential oil-nya, tentang produk lain selain essential oil. Nah, next-nya itu ada share YL. Berarti mundur satu, yes. Nah, di tab share YL ini, nah tadi kan mau belajar, Kakak Colin mau belajar tentang istilah-istilah. Ini ada tab Introduction to YL, ada Starting Young Living Business. Kalau mau belajar marketing plan, compensation plan, ada di compensation plan di sini. Oke, selain ada link PPT, tidak ada rahasia di antara kita, kakak brand partner. Semua PPT yang kita punya, kuserahkan padamu untuk menguasai dunia, gitu ya. Kita taruh semua di situ. Jadi ada link PPT, langsung ngedownload. Ada link video kalau mau belajar sambil melihat PPT-nya. Jadi kalau kakak Colin udah siap gaspol, silahkan gaspol ya. Langsung bongkar-bongkar aja deh ini VO-nya, ya kan? Tinggal login, tinggal explore, ada apa aja. Harta karunnya pokoknya ada yang di bagian sini. Oke, di VO. Nah, kita sebutnya di VO, Virtual Office. Jadi, Virtual Office terintegrasi dengan beberapa bagian website, tidak semuanya, karena ada yang bisa diakses hanya melalui login VO, ada yang sebagian bisa diakses walaupun belum member. Oke, ya semua diklik, jangan pas order doang, atau pas ngelihat bonus doang. Semangat ya. Ya, oke. Selamat menikmati ya Kakak Colin ya. Oke, mari kita lanjut. Apakah Kakak Nabila udah sampai di akhir slide tadi? Sudah sampai di akhir slide tadi. Oke, silakan sambil menunggu pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang diketikkan di kolom chat untuk kita respon nanti sesuai dengan topik hari ini. Saya mau sampaikan bahwa salah satu latar belakang kenapa kita ngundang Kakak Nabila hari ini, ada banyak yang belum aware. Bisa karena edukasi, bisa karena kitanya masih ragu-ragu mau jadi user aja atau mau jadi business builder, bisa karena sebenarnya tim kita, upline kita yang sekarang disebut dengan tim partner, enroller kita, sponsor kita sebenarnya udah berupaya, cuman karena belum di momen yang pas, di momentum yang pas, sometimes ada banyak informasi yang kita lepas begitu aja. Enggak cuma kakak-kakak brand partner, saya pun begitu personally gitu kan. Kita tuh kan cenderung merasa butuh informasinya kalau kita butuh nih baru kita cari. Padahal sebelumnya ada seseorang yang udah nyampein gitu. Terus kita ingat kayaknya waktu itu Nabila udah info gini-gini dari mana ya gitu. Jadi iya, ada semua di VO kita. Kita nyebutnya VO ya, Virtual Office. Kantor virtualnya kakak-kakak brand partner yang bisa ditenteng kemana-mana gitu. Jadi selalu ada alasan kenapa ada fitur tertentu. Ini harta, setuju kakak Laman Oiler. Betul nama sekali. asli, salam kenal ya. Jadi nggak cuma buat organ, nggak cuma boleh lihat komisi, nggak cuma lihat organisasi. Di fitur-fitur organisasi itu banyak hal yang bisa diklik. Bikinlah reportnya, bikinlah calon-calon yang bakal drop akunnya gitu kan, semoga nggak sampai drop dengan fitur-fitur yang udah diupayakan sedemikian rupa. Nah, sambil nunggu pertanyaan nih, ya kan, kayaknya semua terkesima sama pemaparan Kakak Nabila hari ini. Boleh saya minta satu lagi wow untuk Kakak Nabila, karena kalau tepuk tangan nggak kedengeran ya. Boleh saya minta satu wow lagi untuk Kakak Nabila yang sudah memberikan penjelasan, yang memberikan mengupas tuntas, ya kan, seperti tambang emas harus lagi untuk gali-gali. Kita nggak pernah tahu emasnya di batu yang mana, dikira batu bata, ternyata bongkahan emas. Oke, semua training kita termasuk yang hari ini, mudah-mudahan filenya baik-baik aja, nggak korup dan sebagainya. Amin. Kita akan taruh yang Living Indonesia. Jadi sejak video 3 tahunan yang lalu tuh kita udah taruh semua di situ. Ya, terkesima ya. Selamat terkesima, Kakak Laman Oiler. Oke, ini udah nggak ada pertanyaan, saking terkesimanya, atau sudah sangat paham, atau semua lagi fokus login, bongkar-bongkar harta karun? Lagi bongkar-bongkar harta karun kayaknya, penasaran, baru nemu. Ya, baru nemu ya. Oke. Tadi untuk Kakak Riza, kalau misalkan pengen nonton lagi, tadi bisa di YL Sentral, tadi again di bagian compensation plan,
yang YL share itu ada video-videonya. Bisa diklik aja. Jadi dia bentuknya itu list. Misalkan compensation plan 101. Nanti diklik akan langsung masuk ke dalam YouTube yang Living Indonesia. Nanti bisa dilihat semua training terdahulu ada di situ juga. Ya, apapun, literally apapun yang kakak-kakak brand partner ingin tahu, karena yang Living udah 4 tahun berdiri ya, yang Living Indonesia, semua ada di situ. Sekali lagi, semua ada di situ. Nggak ada yang kita keep atau kita sembunyikan. Buat apa? Kita ada untuk kakak-kakak brand partner semua ya. Harus maraton. Yes, prioritasnya apa dulu? Maraton gantiin drama Korea ya. Ya, mabok karena makanya jangan nantangin kita semua udah kita kasih, guys. Oke, yang mau pasang gigi 5 sekarang udah siap ya, gaspol, pasang gigi 5, siap melejit, perkaya dirinya. Jika ada yang ragu, hubungi enrollernya, hubungi upline-nya, diskusi di WhatsApp grup komunitas, ya saya tahu ada banyak WhatsApp grup komunitas yang besar-besar. Nanti boleh dibagi deh, kuota untuk film Koreanya dibagi 2. Ya, separuh sekarang digunakan untuk explore YouTube yang Living Indonesia. Jadi kalau bingung ada di mana, lihat dulu judulnya. Judulnya ada di list yang ada di WL Central tadi. Nah, tinggal diklik langsung meluncur ke YouTube-nya. Yang hari ini mudah-mudahan bisa dalam minggu ini, paling telat awal minggu depan kita akan taruh di YouTube yang Living Indonesia. Oke, nantikan tema serupa tapi tak sama terkait dengan virtual office. Ada banyak fitur lagi di VO yang nanti kita akan bongkar bersama-sama. Udah nggak nosu drakor ganti ilmu YL. Baiklah, sampai jumpa di rekognisi tahun depan ya. Amin loh. Langsung bikin ini deh. Bisa melejit semua nih. Belajar semua. Tadi ada 120-an yang hadir. Kita tunggu di rekognisi tahun depan. Kakak Nabila boleh closing statement-nya untuk semua yang hadir? Oke, baik. Terima kasih Kakak Indri. Terima kasih sudah diundang untuk hari ini. Semoga apa yang diinformasikan hari ini berguna untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan selama presentasi. Semoga kita bisa bertemu lagi di next training. Oke, semua brand partner dari Sabang sampai Merauke yang Living Indonesia Family, thank you atas kehadirannya. Salam cinta dari kami, stay safe, nggak usah kemana-mana kalau nggak perlu. Kalau terpaksa keluar, gunakan masker 2 lapis. Yang belum vaksin, silakan vaksin segera. Baik, sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore.